Yo guys, semuanya kita akan bahas saham Pegas yang pertama. Untuk saham Pegas ini sudah masuk ke area supply yang pertama. Jadi kalau misalkan besok tiba-tiba ada koreksi dan kayaknya nggak bisa naik lagi karena retail banyak masuk, ya teman-teman kan sudah diajarin tuh caranya untuk memahami bagaimana distribusi dan akumulasi oleh retail ya. Jadi kalau ada retail masuk, lebih baik teman-teman taking profit karena ini kan area supply. Tapi kalau misalkan nih, yang menarik adalah kayak gini teman-teman. Kita melihat peluang yang masih besar karena kan si Pegas ini mau rups. Ketika breakout dari 1710, momentum bisa berlanjut ke 1820. Jadi kalau dia breakout ke 1820 itu masih ada lumayan lah dapat profit untuk nutup gapnya gitu. Kita juga sudah beberapa kali bahas untuk Pegas ya. Jadi dari tanggal 4 Agustus kemudian berkali-kali sih kita bahas, sampai kita buatkan analisis juga di bulan Juli kemarin bahwa Pegas di 2025 masih terjadi penurunan kinerja, namun di 2026 mulai terjadi peningkatan dan di 2027 juga peningkatan. Kalau kita lihat chartnya yang naik seperti ini, maka kita bisa bilang bahwa di kuartal kedua, 3 dan 4 itu mulai ada perbaikan atau pemulihan dibandingkan di kuartal 1 2025 ya kan. Kemudian jadi itu sih komentar saya untuk si Pegas ya, karena dia juga mau rups dan itu menarik untuk mengontrol saham menutup gapnya. Jadi gap ini ya mudah-mudahan berhasil ditutup, dan ketika dia berhasil melalui area supply yang kedua di kisaran 1875 ini kayaknya strong uptrend ya, bisa strong uptrend. Jadi mudah-mudahan itu terjadi, tergantung dari labanya. Jadi kalau dia lewat area supply ini baru bisa strong uptrend. Kemudian ada ACES juga. Nah, ACES ini posisi sahamnya kan ada di bawah ya. Posisi saham ada di bawah. Jadi bukan ada di atas, sehingga menurut saya dari segi resiko pun lebih rendah daripada saham-saham yang ada di atas. Yang pertama yang ingin saya bahas soal ACES itu adalah dividen. Nah, kenapa kita berbicara dividen? Karena kalau saham yang di bawah itu menunggunya agak lama. Biasanya saham yang uptrend itu mungkin akan lebih cepat untuk naik, sedangkan saham yang berada di bawah itu agak lama untuk naik dan mungkin butuh proses akumulasi yang panjang. Sehingga teman-teman yang melakukan investasi di tipe-tipe saham yang berada di bawah sembari menunggu pemulihan kinerja itu pasti menunggunya agak lama, sehingga yang menjadi patokan atau yang menjadi kepercayaan kita untuk masih menyimpan saham itu adalah dividen. Ini sudah saya buat perhitungannya berdasarkan proyeksi sampai di 2027 bahwa untuk ACES, kalaupun ada teman-teman yang punya di 700, sebenarnya dividennya cukup menarik ya, di kisaran yieldnya 4,9 sampai 6%. Walaupun sebenarnya itu termasuk agak sedikit rendah dibandingkan saham-saham perbankan yang saat ini mungkin dividennya bisa sampai 10%. Nah, tapi kalau di harga 500 pun, jadi semakin dia rendah dividen sahamnya, maka dividen yieldnya semakin tinggi. Jadi kalau kita bandingkan dengan teman-teman kalau punya harga saham ACES di 500 misalkan, maka potensi dividen yieldnya itu sekitar 6,8 sampai 8,4%. Jadi setiap tahun ada potensi kenaikan, meskipun di 2025 ini agak sedikit mungkin pertumbuhannya nggak terlalu signifikan. Tapi saya juga sudah pernah buatkan sih untuk analisis ACES, coba kita lihat ya. Nah, jadi ini adalah analisis dari pertumbuhan laba ACES, bahwa di kuartal pertama tentu ada penurunan sebesar 30% labanya, dan kuartal kedua juga mengalami penurunan. Namun kita masih optimis lah untuk di semester 2 ini bahwa laba mulai ada pemulihan, sehingga laba bersih di 2025 kita harapkan masih meningkat sebesar 0,9%. Kemudian di tahun 2026 justru peningkatannya terasa di 14,4%, dan di 2027 sedikit rendah pertumbuhannya di sebesar 7,8%, dan kita melihat ada potensi pola double bottom. Dan ini ya analisisnya, ada potensi pola double bottom, dan kita lihat sekarang dari teknikalnya
yang menarik kan dia sudah breakout dia dari pola downtrend jangka pendeknya. Mudah-mudahan dia terus bertahan, karena kalau misalkan nggak bertahan dari support, ini kan supportnya, dia jebol, ini agak rawan masuk ke area support yang di sini teman-teman, gitu. Jadi rawannya di sana. Cuman seandainya dia berhasil naik ke atas, karena memang dari segi akumulasi juga sudah mulai sih, cuman masih sedikit-sedikit saja. Jadi kalau misalkan saham ini berhasil keluar dari area supply yang 530, maka momentum ini berlanjut ke 560 teman-teman. Bahkan kalau misalkan dia keluar dari 575, ini momentum berlanjut sesuai dengan potensi analisis dari double bottomnya dia. Jadi kalau misalkan dia berhasil breakout dari 575 ya, maka ada momentum saham kembali ke 800 karena ini adalah pola double bottom. Apakah itu bisa terjadi? Ya, mudah-mudahan itu terjadi karena dividen yield-nya juga sudah menarik sih bagi investor. Jadi kalau misalkan berani untuk ambil, kemudian dia masuk area supply, itu sudah lumayan. Masuk area supply kedua dan uptrend, strong uptrend misalkan, ini lumayan lah, teman-teman bisa menghasilkan profit. Tapi disclaimer on ya, itu teman-teman kalau bisa dianalisis kembali, karena memang ini kan analisis saya ya. Jadi teman-teman juga harus melakukan analisis kembali. Itu tadi. Jadi kesimpulannya adalah apa? Bahwa secara dividen si Aceh sudah menarik, tapi kalau dia jebol support, kita khawatir saham akan turun ke 450-an. Tapi kalau ini kuat, misalkan teman-teman ambil misalkan ya, terus kemudian dia naik ke atas, maka dia akan masuk area supply. Akan bagus kalau dia berhasil keluar dari area supply ini di atas 530, kemudian momentum itu berlanjut ke 560, dan menurut saya sih harusnya dia bisa naik lebih tinggi lagi kalau sudah masuk ke area 575 itu. Kemudian saham consumer juga yang mungkin saya sering ngopi juga di sini. Nah, kira-kira apa tuh saham yang biasa tempat saya ngopi gitu? Teman-teman bisa melihat bahwa dia masih berada di zona downtrend, tapi posisi teknikalnya sudah menarik. Sudah menarik karena dia sudah breakout dari support. Ya, masih sih di area support itu. Yang menarik kalau dia berhasil breakout dari sini, barulah momentum berlanjut ke area supply. Jadi kalau area supply berhasil dilalui, menarik juga karena ini juga pola double bottom. Apalagi kalau misalkan 1390 dilalui. Teman-teman sudah tahu kan keceplosan. Laba perusahaan ini juga meningkat ya. Perusahaan kopi ya. Ngopi lah. Salah satu bisnisnya lah. Starbucks misalkan. Nah, coba tebak. Jadi kalau misalkan ini bisa naik ke area supply yang pertama, itu mungkin ada peluang juga dia untuk double bottom ya, dengan momentum ke 1530. Dari harga sekarang kira-kira potensinya berapa? Masuk area supply aja udah lumayan sih. Apalagi kalau berhasil naik ya. Tapi itu masih agak mustahil sih, karena di area supply ini kan mungkin agak berat, tapi kita nggak tahu market karena dia udah konsolidasi lama. Siapa tahu ini adalah yang penurunannya double bottom ini adalah bearish trap. Jadi untuk dia bullish kembali, maka dia biasanya saham diturunkan kayak gitu. Sehingga ini menarik MAPI kesebut juga, teman-teman bisa lirik. Next, ada saham di sektor uang digital banking punya BUMN. Secara teknikal juga dia menarik ya. Saya belum cek sih untuk laporan keuangannya apakah dia sudah rilis dan ada laba atau enggak. Kayaknya sih harusnya ada pertumbuhan laba ya, karena bank digital itu rata-rata baik dari BBYB mungkin Arto itu mengalami peningkatan kinerja. Nah, jadi kita masih melihat potensi menarik untuk saham ini karena kinerjanya pulih, kemudian secara teknikal juga kalau misalkan kita lihat dari trennya dia bullish flag, harusnya sih bullish flag itu targetnya yang kayak tadi sih di sini itu harusnya. Tapi ya teman-teman kalau berani untuk ambil risiko,
silakan. Kalau enggak, soalnya gini, saham ini kan memang valuasinya mahal, ya kan? Dan kalau berani ambil risiko, silakan. Kalau enggak, jangan gitu. Karena apa? Kalau misalkan saham gagal naik, itu dia akan potensi ke area ini, teman-teman. Tuh ada gap juga di 190. Tapi menurut saya sih, kalau misalkan dia berhasil breakout dari sini, kemudian dia masuk area supply, momentum ini berlanjut, teman-teman. Nah, ini menarik ya, ini menarik. Mungkin besok akan saya kirimkan trading plan-nya lebih lengkap ya, karena ini kan transaksinya kurang maksimal ya. Dia nggak terlalu kelihatan lah posisi support resistannya. Jadi besok mungkin saya akan kirim pagi-pagi di channel Insight. Kemudian kalau kita hitung dari harga sekarang pun untuk masuk ke area supply itu lumayan. Kemudian kalau naik ke area supply yang kedua, itu juga masih lumayan. Nah, jadi teman-teman kalau berani ambil risiko, coba pelajari kembali ini saham bank digital. Next ada saham di sektor batubara, dan menurut saya walaupun dia menghasilkan penurunan laba, bahkan mungkin merugi ya, tapi bagi saya penurunan kinerja di 2025 sudah saya ekspektasikan. Nah, jadi sudah saya ekspektasikan di 2025 ini akan mengalami penurunan kinerja. Jadi walaupun dia merugi nih, tapi ekspektasi saya memang kinerjanya turun di 2025. Tapi pemulihannya signifikan di 2026. Kenapa bisa seperti itu? Nah, teman-teman harus gabung channel Insight biar tahu tuh proyeksinya. Jadi kalau misalkan nih, dia kan berhasil breakout kembali dari support ya. Jadi menjadi area swing low yang menarik untuk diperhatikan, karena yang namanya saham uptrend itu pasti membuat higher low dan higher high gitu. Jadi ini bisa saja menjadi momen higher low-nya sehingga kita bisa lirik, dan besok akan saya infokan untuk swing. Ketika dia berhasil masuk ke area supply ini, maka momentum berlanjut ke area supply yang kedua. Jika ini berhasil dilalui, ini akan strong uptrend, teman-teman. Ingat, ini perusahaan yang kinerjanya itu lagi jelek, tapi valuasinya murah. Valuasinya di 5.000. Kalau saya hitung valuasinya di 5.000, jangka panjang. Menurut teman-teman, kira-kira gimana? Batubara, apakah menarik? Kalau menurut saya, untuk 2025 oke lah. Kurang maksimal. Tapi di 2026, 2027, kita lihat kinerjanya. Tapi saham itu kan nggak mungkin naiknya nanti ketika kinerjanya membagus kan. Nah itu. Jadi teman-teman bisa lihat masuk ke area supply yang pertama aja sudah menarik, apalagi yang kedua. Apalagi dia kalau strong uptrend keluar dari 1615, maka momentum berlanjut ke 2340. Disclaimer on, terserah. Berikutnya ini adalah saham di sektor semen, punya Boom N juga. Memang Boom N ini kinerjanya nih aneh-aneh semua loh. Nggak ada yang bagus sebenarnya dari segi kinerja, kecuali banking mungkin, telco gitu kan. Dan semen-semen bahkan yang proyeknya banyak tetap aja juga merugi gitu, ataupun labanya kecil banget. Nggak tahu nih penyebabnya apa, tapi kita lihat memang dari segi teknikal masih ada peluang untuk rebound, karena teknikalnya juga masih udah menarik lah. Itu gini teman-teman, saham yang di bawah itu memang gimana ya, butuh mental untuk menyimpannya, karena posisinya di bawah dan turun sedikit tuh minusnya tuh gede rasanya. Coba teman-teman nyangkut saham di pucuk, ketika turunnya dalam pun rasanya mungkin masih minus 2%, 3%. Tapi kalau di bawah ini turun 100 poin itu udah minusnya lumayan gitu. Jadi rasanya itu kayak gede banget minusnya. Tapi kalau dia naik, coba bayangkan nih, ketika dia sekarang kan posisinya masih menarik karena dia udah ada di area support yang sebelumnya terjadi ya. Jadi ini kita bisa pantau untuk swing. Ini kalau dilalui area supply-nya ini momentum berlanjut ke 3.000. Bisa nggak? Tapi dia harus breakout dulu nih. Breakout, kemudian masuk ke area supply pertama, berhasil keluar. Beritanya entah apa nanti, pasti akan ada berita-berita positif. Masuk ke area supply yang berikutnya,
Berhasil breakout, ini kayaknya strong uptrend. Kemungkinan besar akan strong uptrend. Dengan entah bulan ini atau bulan depan ya. Harusnya ini main sih. Karena posisi teknikalnya juga bagus. 4.000 ya, 4.000. Dari harga sini ke 4.000 berapa? Lumayan lah. Tapi jangan tergiur profit ya, kalau teman-teman nggak tahu trading plan-nya. Kemudian terakhir kita akan bahas LQ45. Nah, kenapa sih saya membahas beberapa saham yang terkait dengan LQ45? Karena ini teman-teman, LQ45 ini kan dibandingkan dengan indeks IHSG itu masih cenderung lambat pergerakannya. Yang menjadi penggerak saham-saham LQ45 ya tentu menjadi penggerak LQ45 ya tentu saham-saham LQ45 kayak banking, kemudian BUMN rata-rata juga, dan entah saham apapun lagi, tapi teknikalnya ini udah menarik. Jadi kalau teknikalnya LQ45 ini menarik. Entah terjadi di bulan Agustus atau bulan September, saya rasa harus kembali ke high-nya. Dan yang menjadi penggeraknya itu harusnya perbankan. Entah di bulan ini atau bulan September, kalau bisa mata jangan berkedip untuk melirik saham perbankan. Kalau misalkan apalagi dia berhasil keluar dari area supply ini, LQ45 uptrend strong ke 900. Nah, itu yang menjadi hal yang bagus ya, positif. Atau mungkin di bulan September ketika mau penurunan suku bunga The Fed. Nah, itu kita akan lihat nanti. Atau mungkin The Fed tiba-tiba menurunkan suku bunga di Agustus yang orang nggak tebak gitu. Karena beberapa data sudah kita lihat adanya penurunan di Amerika, jadi ya mudah-mudahan Agustus menjadi peluang yang bagus untuk kenaikan saham termasuk LQ45 yang sudah kita lama tunggu.